Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, ketemu lagi dengan Pak Tohib. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, bertatap muka dalam pembelajaran, tapi kita masih bisa ketemu di video kali ini. Video ini Pak Tohib buat untuk menggantikan video conference yang kemarin kita rencanakan dan ada kendala. Mohon maaf, semoga video yang Pak Tohib buat bisa menjadi pengganti, menjadi ya pengobat pertemuan kita yang tertunda. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang pokok bahasan perubahan lingkungan. Nah, sebelum itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita, dan kita juga berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, kemudian kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, berdoa silakan. Selesai. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai materinya, yaitu perubahan lingkungan. Lingkungan dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Nah, perubahannya ini akan menjadi semakin baik atau menjadi semakin buruk justru begitu. Ini tergantung pada manusia yang mendiami bumi kita yang sebagai center aktivitasnya. Kalau kita lihat, maka yang kita bahas pada aspek perubahan lingkungan ini adalah dari sisi pencemarannya. Tapi sebelum membahas sampai lebih jauh, kita perlu ketahui hal-hal yang terkait dengan perubahan lingkungan. Baik, yang pertama, pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu apa sih? Lingkungan hidup adalah kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Artinya, ada hubungan, ada keterkaitan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, termasuk manusia dengan makhluk hidup yang lain juga, antara komponen biotik maupun abiotiknya. Nah, untuk komponen biotik dan abiotiknya kita bahas selanjutnya. Ya, pada dasarnya komponen lingkungan hidup ada dua macam, yaitu komponen biotik dan abiotik. Materi ini sudah sering dibahas, bahkan di SD SMP sudah ada begitu ya. Jadi yang masuk ke dalam komponen biotik adalah unsur-unsur yang ada pada atau berupa makhluk hidup. Nah, kalau kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi beberapa kingdom. Oke. Di kelas 10 semester 1 kita pernah membahas. Yang pertama ada plantae atau tumbuhan, kemudian yang kedua animalia atau hewan, yang kemudian ketiga fungi atau jamur, kemudian yang keempat protista, yang di dalamnya ada alga, kemudian ada protozoa, kemudian yang selanjutnya ada monera, yang di dalamnya ada bakteri, baik eu maupun archaebacteria. Teman-teman sekalian, nah kemudian yang komponen abiotik adalah komponen yang berupa benda mati. Di antaranya udara, cahaya, tanah, air, kelembapan, kemudian kadar garam dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi, yaitu bahwa di dalam lingkungan ada yang dinamakan keseimbangan lingkungan. Apa itu? Yaitu keadaan ketika terjadi keseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan keluar, bahan makanan yang terbentuk dan yang digunakan atau dimanfaatkan atau dikonsumsi, serta keseimbangan antara komponen biotik maupun abiotiknya. Di dalam
kondisi alam yang baik, maka keseimbangan ini akan senantiasa terjadi. Nah, maka kalau sekarang ada ketidakseimbangan, ada hewan yang harusnya tinggal di hutan, terus kemudian masuk ke perkampungan, kemudian masuk ke kota-kota. Nah, ini ketidakseimbangan ini seringkali terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Yang kedua, daya dukung lingkungan. Apa itu? Yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya, sebuah lingkungan di mana di situ mencukupi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di tempat tersebut. Jadi misalnya, eee, produsen jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 mampu mencukupi kebutuhan konsumen tingkat 2 dan selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah daya lenting lingkungan. Artinya kemampuan lingkungan itu untuk kembali ke kondisi yang seimbang lagi. Misalnya kita contohkan di Yogyakarta, Gunung Merapi ketika dulu meletus, maka tumbuh-tumbuhan, hewan mati semua. Terus kemudian lambat laun maka akan muncul kembali kehidupan yang akan membentuk keseimbangan lagi. Mulai dari munculnya lumut, terus kemudian diikuti paku-pakuan, kemudian tumbuhan tingkat tinggi, sampai hewan-hewan ada kembali, kemudian hidup seperti sedia kala, maka ini yang dinamakan dengan lenting lingkungan. Teman-teman sekalian, bahwa pertambahan penduduk saat ini luar biasa besar dan ini berimbas pada berkurangnya sumber daya alam karena ya untuk memenuhi kebutuhan penduduk itu sendiri. Kemudian berkurangnya sumber daya alam akan menyebabkan daya dukung lingkungan akan menjadi menurun. Permasalahan yang timbul akibat terjadinya kepadatan penduduk diantaranya adalah yang pertama berkurangnya ketersediaan bahan pangan. Tentunya kalau kita tidak melakukan langkah-langkah, maka ketersediaan jumlah bahan pangan tentunya akan berkurang karena jumlah penduduk luar biasa perkembangannya. Maka saat ini banyak dilakukan rekayasa genetika, kemudian teknik hibridisasi, penyilangan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan pangan pada manusia. Kemudian yang kedua, berkurangnya ketersediaan lahan sebagai tempat tinggal dan utamanya adalah sebagai tempat produksi bercocok tanam, berkebun, dan yang lainnya. Kemudian menurunnya kualitas air dan udara karena eh, kebutuhan semakin banyak, maka air yang digunakan jumlahnya tetap dan kemudian kalau salinitasnya tidak bagus, maka air yang dimanfaatkan ya bisa jadi tidak memenuhi standar kualitas air yang bersih dan udara yang bersih pula. Kemudian terjadi juga peningkatan penyakit-penyakit menular dan peningkatan pengangguran serta kriminalitas. Serta ya permasalahan-permasalahan kehidupan yang lain yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Dalam hal ini adalah pencemaran lingkungan. Teman-teman sekalian, termasuk kondisi saat ini negara kita melakukan lockdown, nah bisa jadi akan menyebabkan perubahan pada lingkungan kita yang misalnya semula banyak menggunakan kendaraan, pabrik beroperasi. Nah, sementara waktu ini kita mengurangi aktivitas itu, banyak yang berdiam di rumah atau stay at home. Nah, kira-kira coba nanti kalian analisis ada dampaknya atau tidak ada efeknya atau tidak. Nah, coba nanti kalian cari informasi, kalian bahas, kalian analisis kira-kira tadi antara lockdown terus kemudian terhadap perubahan lingkungan itu. Oke, selanjutnya, nah pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh zat-zat pencemar. Nah, sebenarnya zat pencemar itu apa saja sih? Yang dikatakan pencemar adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sebagai aktivitas
sebagai akibat aktivitas manusia dalam jumlah yang besar dan merugikan. Pada dasarnya teman-teman, zat tertentu itu tidak dikatakan sebagai zat pencemar kalau jumlahnya sedikit atau tidak melampaui batas. Contohnya misalnya kita mengenal karbon dioksida. Sebenarnya karbon dioksida dalam jumlah cukup itu justru dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi karena jumlahnya banyak akibat pembakaran bahan bakar minyak oleh kendaraan bermotor, oleh pabrik dan sebagainya, sehingga menyebabkan jumlah karbon dioksida di atmosfer kita menjadi luar biasa banyak. Yang ini menyebabkan efek rumah kaca. Oke, yang berikutnya yang kedua, bahwa yang dikatakan pencemar adalah zat yang kemudian keberadaannya pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Misalnya untuk urusan sampah, katakanlah sudah dibuatkan tempat pembuangan akhir, tapi masyarakat tidak mengindahkan, malah justru banyak membuang sampah di bantaran sungai, di pinggir jalan dan sebagainya, sehingga menjadi bau, kemudian apa eee, banyak lalat, banyak nyamuk, kemudian menyebabkan banjir dan sebagainya. Ini yang dinamakan sebagai polutan atau zat pencemar. Yang ketiga yang dikategorikan polutan adalah dia bersifat toksik dan merugikan bagi makhluk hidup. Oke, pencemaran menurut sifat bahan pencemarnya ada 3 macam. Yang pertama berupa zat kimia, yaitu berupa bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua, pencemaran biologi, ya berupa organisme maupun pencemaran yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian yang ketiga adalah, pencemaran yang berupa fisik, pencemaran oleh benda cair, padat maupun gas, misalnya banyaknya debu, asap dan sebagainya. Nah, ini contoh dari pencemaran yang bersifat fisik. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahwa pencemaran ini mengalami biomagnifikasi. Apa itu? Bahwa bahan pencemar dapat menyebar mengikuti rantai makanan. Atau pengertiannya adalah biomagnifikasi adalah meningkatnya akumulasi suatu zat pada organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi. Kita ambil contohnya yaitu zat yang berupa DDT, dikloro, difenil, trikloreutana, yang ada pada pestisida yang digunakan oleh para petani. Nah, atau pupuk kimia. Nah, ini alurnya bahwa pupuk kimia kemudian digunakan untuk memupuk tanaman, nanti akan ada zat DDT itu yang terserap di tanaman, termasuk sisa-sisanya akan mengalir di aliran air, di sungai, kemudian di sungai itu nanti akan terserap di fitoplankton, kemudian fitoplankton ketika dimakan oleh zooplankton nanti masuk juga DDT-nya, kemudian zooplankton masuk ke ikan kecil ketika dimakan oleh ikan kecil itu, dan yang berikutnya lagi ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh burung pemakan ikan besar, maka akumulasinya semua DDT dari rangkaian tadi masuk ke burung pemakan ikan besar. Oke. Nah, tetapi ini gambarannya kalau tadi dimakan oleh sampai pada burung, tetapi kalau manusia sebagai pengkonsumsinya, maka DDT yang ada di fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang banyak ditemukan penyakit-penyakit yang dulu belum pernah ada, karena ya konsumsi atau makanan yang kita asup di dalam tubuh kita itu ada zat-zat yang berbahaya, termasuk plastik yang dibuang di air, di lautan, kemudian dimakan ikan, jadi bioplastik. Nah, bioplastik itu nanti terkonsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Teman-teman sekalian, kita lanjut jenis-jenis pencemaran. Pencemaran berdasarkan jenis lingkungan yang tercemar ada 4 macam minimal, yaitu yang pertama pencemaran air,
tanah, udara, dan suara. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencemaran air, yaitu masuknya polutan ke dalam air sehingga menjadikan kualitas air menjadi menurun, tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Artinya kalau misalnya eh, air yang seharusnya layak untuk minum, ketika terjadi pencemaran, banyak bakterinya, maka tidak mungkin atau tidak layak kita gunakan untuk minum. Nah, sumber pencemaran air itu bisa dari limbah organik sisa bahan makanan, termasuk feses atau kotoran manusia maupun hewan. Kemudian bisa dari limbah deterjen, limbah pupuk, limbah pestisida, dan limbah industri. Ini yang besar yang menyebabkan pencemaran pada perairan. Nah, kemudian salah satu efek dari pencemaran lingkungan ini utamanya yang disebabkan oleh zat yang berupa fosfat menyebabkan yang disebut sebagai eutrofikasi. Fosfat ini terdapat pada limbah deterjen, termasuk penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang ada fosfatnya dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu perairan yang alirannya lambat dan banyak polutan sehingga menyebabkan subur yang akibatnya alga dan enceng gondok menjadi tumbuh sangat pesat. Oh Pak, itu kan bagus, artinya tanamannya tumbuh subur. Lalu apa kerugiannya? Oke, kita bahas bahwa kerugiannya adalah, jadi ketika alga maupun tanaman pengganggu gulma, diantaranya adalah enceng gondok, memenuhi permukaan air, maka nanti fitoplankton yang ada di dalam air itu tidak bisa melakukan fotosintesis karena tidak mendapatkan cahaya langsung dari matahari. Artinya tidak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan, sehingga sehingga fitoplankton yang ada di dalam air menjadi mati. Kemudian imbasnya apa? Imbasnya ikan kecil yang makan fitoplankton, zooplankton begitu misalnya, yang memakan fitoplankton juga akan hilang, akan tidak ada karena fitoplanktonnya tidak ada. Kemudian ikan kecil tidak ada makanannya juga berupa fito maupun zooplankton sehingga akan habis juga. Begitu juga ikan besar dan selanjutnya, maka akan menyebabkan tidak adanya organisme yang ada di dalam perairan itu. Nah, ini akibat dari eutrofikasi yang disebabkan oleh pencemaran di perairan yang salah satunya disebabkan oleh limbah fosfat. Ya, parameter pencemaran air, ya artinya air dikatakan sudah tercemar itu ada beberapa parameter atau kriterianya. Yang pertama dari fisiknya, jadi air ketika sudah berbau rasanya tidak enak, kecut, apalagi pahit, ada manis-manisnya. Oh, kalau manis-manisnya itu ini ya merek air mineral tertentu, nggak usah kita bahas. Ya rasanya berubah, kemudian warnanya tidak bening lagi, suhunya kemudian keruh sekali, tidak layak untuk minum. Nah ini apa termasuk air yang sudah tercemar. Kemudian kategori biologisnya bisa karena adanya bakteri E. coli, kemudian cacing planaria, kemudian enceng gondok, paku sampan, gulma, dan alga. Jadi apa namanya? Misalnya air yang bersih atau yang layak minum itu tidak ada mikroorganisme yang ada di air tersebut. Ketika ada bakteri yang ada di sana, maka air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Maka misalnya air isi ulang itu kenapa harus dilakukan pengecekan secara berkala, secara rutin, ya karena itu untuk mengecek salah satunya adalah keberadaan bakteri. Kemudian yang
Berikutnya adalah parameter secara kimia, yaitu ada tidaknya kandungan logam maupun non-logam. Misalnya kandungan CD, PP, timbal ya, kuprum, Hg, air raksa. Nah, ini salah satu contohnya yang terjadi di Minamata di negara Jepang pada waktu itu. Banyak terjadi kematian masyarakat sana, termasuk kelahiran bayi yang cacat. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, ini diakibatkan oleh zat pencemar yang dibuang oleh pabrik-pabrik di daerah Minamata itu yang berupa air raksa atau Hg. Kemudian keasaman air, DO, BOD, dan COD ya, yang tidak sesuai dengan jumlah normalnya. Oke, kemudian kesadahan ada kandungan Ca dan Mg-nya. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat kondisi yang seperti ini ya di danau atau di perairan yang enceng gondoknya jumlahnya banyak, lapisan atau permukaan airnya tertutup semua. Nah, ini yang disebut sebagai eutrofikasi tadi. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Ini paku sampan. Ini tampilan enceng gondok yang besarnya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang tadi parameter pencemaran air yaitu ada beberapa. Yang pertama DO, dissolved oxygen atau oksigen terlarut, yaitu jumlah kandungan oksigen di dalam air dalam hitungan miligram per liter. DO ini digunakan sebagai indikasi berapa besar jumlah pengotoran atau pencemaran limbah cair. Semakin tinggi DO, semakin kecil tingkat pencemarannya, karena kadar oksigennya banyak di air itu. Kemudian yang kedua adalah BOD, Biological Oxygen Demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba untuk menguraikan bahan organik yang dapat diuraikan secara biologis atau biodegradable. Semakin banyak limbah organik, maka semakin banyak mikroba yang membutuhkan oksigen. Maka semakin tinggi BOD. Jadi kalau BOD-nya tinggi, berarti ini dikatakan sebagai adanya limbah organik itu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah COD, Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang biodegradable yang bisa diuraikan maupun non-biodegradable. Oke, dampak pencemaran air selanjutnya yaitu mengakibatkan menurunnya kualitas air tentunya. Kemudian terjadinya gangguan kesehatan, misalnya di dalam air ada bakteri Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera, diare, E. coli menyebabkan diare. Kemudian ketika ada Salmonella typhosa menyebabkan tipes, ada kandungan Entamoeba histolica menyebabkan penyakit disentri dan yang lainnya. Kemudian dampak yang berikutnya mengganggu pemandangan, tidak nyaman ketika dipandang, juga penciuman, jadi bau yang menyengat, yang tidak enak, yang tidak nyaman. Kemudian penurunan populasi organisme air karena banyak kandungan zat yang berbahaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka organisme air banyak yang mati dan lainnya. Sampah yang menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Nah, inilah salah satu, kalau boleh dikatakan begitu, penyebab di beberapa kota besar kita yang beberapa waktu lalu terjadi banjir yang luar biasa begitu ya. Selain efek dari non pencemaran, artinya resapan air, lahan-lahan resapan sudah tidak banyak lagi, banyak bangunan, banyak jalan yang dibeton dan sebagainya, sehingga air tidak menyerap dengan baik. Nah, kemudian faktor yang lainnya adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya, membuang sampah sembarangan yang menyebabkan penyumbatan saluran air dan sebagainya. Nah, inilah dampak-dampak pencemaran air.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, nah tentunya kita ketika sudah mempelajari pencemaran air itu, lalu apa yang bisa kita lakukan, kita perbuat. Maka cara pengendalian untuk pencemaran air itu yang pertama, tidak membuang sampah di sembarang tempat, baik di parit maupun di sungai. Yang kedua, membuat instalasi pengolahan limbah cair, utamanya oleh para pengusaha yang memiliki industri, pabrik-pabrik, sehingga air yang dibuang di lingkungan pencemarannya menjadi kecil gitu ya. Dan yang ketiga, tidak membuang atau menggunakan pupuk kimia, pestisida secara berlebihan. Yang tadi salah satunya bisa menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Oke, sahabat sekalian, kita sudah sampai ke yang kedua ya, pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara ini ada macam-macam. Ada karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, ada nitrogen oksida, ikatan nitrogen dan oksigen, ada sulfur oksida, ikatan sulfur dan oksigen, kemudian CFC, CH4, kemudian juga bisa berupa partikel, berupa debu, asap, dan sebagainya. Nah, sumbernya ini berupa asap kendaraan, pembakaran, asap pabrik. Ini adalah sumber yang utama, yang paling besar. Oke, untuk karbon monoksida ini sifatnya mengganggu pernafasan. Jadi, karbon monoksida ini adalah ikatan C dengan O. O-nya satu, jadi CO begitu ya. Nah, karbon monoksida ini sifatnya beracun. Akan tetapi dia disukai oleh hemoglobin kita. Jadi kalau ada di udara sekitar kita ada gas macam-macam begitu ya, termasuk ada oksigen, ada CO-nya, maka ketika udara itu masuk, maka di alveolus, di paru-paru kita nanti darah atau hemoglobin kita lebih memilih karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Meskipun itu karbon monoksida sifatnya meracuni tubuh. Sebelum ke karbon dioksida. Nah, karbon monoksida dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna oleh mesin-mesin kendaraan bermotor maupun mesin-mesin pabrik. Kemudian yang kedua adalah karbon dioksida. Ini ketika jumlahnya banyak, berlebih, maka menyebabkan efek rumah kaca yang saat ini kita kenal efeknya, menyebabkan pemanasan secara global atau global warming. Efek rumah kaca itu apa sih? Apakah karena gedung sekarang banyak yang dibuat dari kaca-kaca? Ya tidak seperti itu. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat bahwa ketika ada nanti slide-nya ada, ketika ada lapisan atmosfer banyak CO2-nya, kemudian panas cahaya matahari masuk sampai ke bumi yang harusnya dipantulkan ke atas, kemudian panasnya berkurang, tapi karena ada karbon dioksida, dia sifatnya memantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga akan balik lagi ke atas, nggak bisa lewat karbon dioksida, balik lagi ke bawah, sehingga terjadi pemanasan global. Nah, mungkin yang tinggal di daerah Semarang yang terasa, misalnya di wilayah Telogosari, terus kemudian Sayung, Genuk. Nah, itu banyak yang sekarang mulai berpindah karena sudah sering kali terjadi rob begitu. Nah, rob itu atau kenaikan debit air laut menjadi pasang, itu disebabkan karena salah satunya adalah cairan es yang ada di kutub mencair gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi kekeringan, mencairnya es di kutub tadi, naiknya permukaan air laut. Kemudian yang ketiga, pencemaran gas udara disebabkan oleh sulfur oksigen, ikatan sulfur dengan oksigen. Nah, ini bereaksi dengan uap air.
sehingga ketika sulfur oksigen berada di atmosfer kita, kemudian terjadi hujan, maka titik-titik hujan itu nanti memiliki sifat yang asam. Kalau keasamannya sangat tinggi akan menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit, menyebabkan kanker kulit, kemudian yang lainnya sampai kematian pada hewan maupun tumbuhan. Nah, pada bangunan akan menyebabkan kerusakan utamanya pada besi maupun kayu. Untuk besi nanti menyebabkan korosi karena sifatnya asam. Nah, ini tadi efek rumah kaca, panas matahari yang masuk kemudian dipantulkan. Nah, ada beberapa yang keluar, tapi ada yang kemudian balik lagi ke permukaan bumi yang menyebabkan panas permukaan bumi itu meningkat. Oke. Nah, selain itu pencemaran udara disebabkan juga oleh CFC, klorofluorokarbon, atau yang kita kenal dengan gas freon. Nah, gas freon ini terdapat pada bahan pengembang busa, kemudian pendingin, misalnya lemari es maupun AC, serta bahan penyemprot atau hairspray dan parfum. Kemudian di atmosfer nanti akan bereaksi dengan lapisan ozon. Ozon itu adalah ikatan oksigen berikatan 3, jadi rumus kimianya adalah O3. Kemudian ketika bereaksi klorom nanti akan mengikat oksigen, akan melepaskan ikatan ozonnya, sehingga yang terjadi adalah, maaf, kita balik dulu, yang terjadi adalah menipisnya lapisan ozon atau berkurangnya lapisan ozon sampai pada kondisi lapisan ozon menjadi berlubang. Kemudian efeknya apa sih? Bahwa lapisan ozon ini adalah sebagai tameng atau pelindung kita. Jadi kalau ada cahaya matahari yang dimana tidak semua cahaya yang sampai ke bumi itu bermanfaat bagi kita. Ada sinar-sinar yang kalau secara langsung itu menyebabkan kerugian, menyebabkan kanker, ya tidak sesuai dengan uh, kebutuhan kita. Jadi ozon ini sifatnya mengamankan, tapi karena terjadi penipisan, terjadi lubang ozon, maka nanti akan menyebabkan ya banyak orang yang mengalami kerusakan pada kulit, kemudian termasuk pada hewan dan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana mengendalikan pencemaran udara ini? Yang pertama, usaha yang bisa kita lakukan, yang pertama mengendalikan emisi buang gas. Jadi misalnya di perusahaan, di pabrik gitu ya. Jadi ada alat filter, ada alat penyaringnya terlebih dahulu pada cerobong asap. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar bersulfur tinggi seperti batu bara dan bahan bakar minyak bumi. Mengurangi penggunaan alat rumah tangga yang mengandung CFC seperti pendingin AC, kemudian kulkas. Tapi sekarang sudah mulai produksi alat-alat pendingin yang non CFC. Nah, ini salah satu upaya untuk menurunkan pencemaran berupa CFC itu. Kemudian mencegah terjadinya kebakaran hutan, memelihara hutan tropis, dan menanam tumbuhan di sekitar rumah kita. Nah, ini yang diberi warna merah, ini yang bisa kita lakukan secara individual, secara mandiri, bisa kita lakukan. Sekarang kita berlanjut ke pencemaran tanah. Nah, sumber pencemaran tanah ini bisa berupa limbah rumah tangga, berupa sampah anorganik, kemudian limbah pertanian dan industri yang meresap ke dalam tanah. Sampah anorganik itu ya misalnya plastik yang tidak bisa didaur ulang, yang nanti akan menyebabkan tidak bisa terurai, menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan sebagainya. Dampaknya adalah berkurangnya kesuburan tanah, penumpukan sampah menjadi bau,
dan sebagai sumber penyakit. Kemudian pengendaliannya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tentunya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu apa sih sebenarnya? Organik itu dari istilah organ. Maka sampah organik ini adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa organisme, sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya sisa daun begitu ya, kemudian bisa digunakan untuk pembuatan kompos. Kemudian kotoran hewan bisa digunakan untuk pupuk juga. Nah, yang selanjutnya sampah anorganik. Nah, untuk penanganannya kita bisa melakukan 3R, reuse, recycle, reduce. Yang pertama reduce, digunakan kembali, misalnya kita menggunakan botol gelas atau botol kaca begitu ya, untuk botol minuman kita gunakan kembali, atau pabrik kemudian dikembalikan lagi ke pabrik, dicuci, kemudian digunakan untuk mengisi lagi, kemudian di-reuse, kemudian recycle, bahan-bahan yang bekas bisa didaur ulang menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Kemudian reduce, mengurangi, jadi misalnya plastik, botol plastik, kemudian pembungkus plastik, ya karena sifatnya non biodegradable, tidak mudah untuk didegradasi, maka ya selayaknya kita mengurangi atau reduce. Nah, nanti di pokok bahasan tentang perubahan lingkungan ini, kalian nanti akan apa ya, melakukan action gitu ya, untuk bagaimana secara individu melakukan tindakan untuk menanggulangi pencemaran, salah satunya dengan melakukan aktivitas recycle, mendaur ulang. Nanti kalian ada penugasan, silakan sekreatif mungkin untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai, bahan-bahan bekas, di ubah menjadi bahan-bahan benda-benda yang bermanfaat, yang bisa memiliki nilai jual yang tinggi, kemudian laku, syukur-syukur bisa jadi sumber penghasilan kalian nanti setelah lulus, atau ya dikembangkan lagi untuk usaha masyarakat. Ya. Yang selanjutnya adalah pencemaran suara. Sumber pencemaran suara bising disebabkan oleh yang pertama, misalnya mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, kendaraan bermotor yang lalu lalang, kereta api, dan sebagainya. Termasuk percakapan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau normal itu ya sekitar 40 desibel. Kemudian kalau terjadi keributan ramai banget gitu ya, ya sampai 80 desibel. Kemudian suara kereta api itu sekitar 95 desibel, berarti ini di ambang di atas uh, kriteria suara yang layak untuk didengar. Kemudian pesawat jet lepas landas itu 150 desibel, ini sangat tinggi. Dampaknya apa? Kebisingan itu atau pencemaran suara itu yang pertama mengganggu pendengaran. Banyak dari yang sudah dilakukan penelitian, orang-orang yang tinggal di daerah kebisingan, misalnya di sekitar bandara yang sangat dekat sekali, kemudian dekat dengan stasiun atau rel kereta api, itu mengalami pengurangan kemampuan pendengarannya. Yang kedua yaitu adanya keluhan pada tubuh orang-orang, misalnya pusing, mual, jantung berdebar-debar, sulit tidur, naiknya tekanan atau tensi darah. Nah, ini beberapa keluhan yang disebabkan oleh pencemaran suara. Kemudian bagaimana mengendalikan pencemaran suara, yaitu dengan cara mengendalikan kebisingan pada sumbernya. Ya, intinya tidak membuat
sumber kebisingan begitu ya. Dan yang kedua, membuat peraturan tentang pelarangan pendirian pabrik dan bandara di sekitar pemukiman penduduk. Ini yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian menanam pohon atau tanaman yang dapat meredam suara, melengkapi mesin pabrik dan kendaraan bermotor dengan peredam suara, jadi suaranya tidak terlalu keras. Kemudian membuat ruangan kedap suara dan tidak membunyikan alat musik sangat kencang. Nah, mungkin ini yang bisa kita lakukan secara pribadi atau ya tidak mengganggu selain diri kita. Ya kalau kita misalnya yang main tidak masalah, tapi mengganggu tetangga-tetangga kita. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi yang kita bahas, ini di akhir pembahasan kita tentang perubahan lingkungan, tentang pencemaran lingkungan. Nah, maka dari apa yang sudah kita pelajari ini, maka saya, Pak Thohib, mengajak kita semua untuk yuk sama-sama mencintai lingkungan kita. Kita memberikan sumbangsih apa yang sudah kita yang kita miliki, kita bisa berikan kepada lingkungan untuk keberlangsungan atau sustainable kehidupan di permukaan bumi kita ini. Jadi bumi kita ini bukan hanya milik kita saja, tapi anak cucu kita juga mempunyai hak untuk hidup di muka bumi ini. Lalu kalau kita tidak merawatnya, tidak menjaganya, maka bisa jadi anak cucu kita tidak akan merasakan kondisi bumi seindah sekarang, menjadi lebih buruk ya kalau tidak dirawat mulai dari sekarang. Maka yuk sama-sama apa yang sudah kita bisa lakukan, kita lakukan untuk menjaga bumi kita. Dulu Pak Taib pernah menulis sebuah eh, artikel tentang perubahan lingkungan. Nah, saya juduli artikel itu yaitu Mbah Ipah dan perubahan lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Pak membandingkan antara seorang yang saya gambarkan sebagai Mbah Ipah, dia adalah nenek tua yang hidup di kampung, tapi dia punya sumbangsih. Dia ikut menanam tanaman, menanam padi, kemudian uh, apa tidak membuang polusi, menyebabkan pencemaran yang banyak. Tetapi kita misalnya yang bersekolah, kemudian pakai kendaraan bermotor setiap hari, pulang pergi, kemudian aktivitas yang lain yang menyebabkan pencemaran, tapi kita tidak memiliki sumbangsih sama sekali terhadap lingkungan. Nanam tidak pernah, nyiram tanaman tidak pernah, merawat taman di depan sekolah, di depan kelas tidak mau, dan seterusnya. Maka Mbah Ipah ini dia lebih baik dibandingkan dengan kita yang justru menyebabkan kerusakan, tapi tidak ada langkah atau tidak ada tindakan untuk mengantisipasi atau mencegah pencemaran lingkungan itu. Nah, itu di akhir pembahasan ini, terima kasih atas kebersamaannya, menonton dari awal sampai terakhir. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadikan kesadaran bagi kita bahwa kita perlu menjaga lingkungan kalau kita ingin bumi kita tetap ada dan anak cucu kita masih bisa merasakan kehidupan yang baik di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.